Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi kita di channel Kompas Saham, channel yang akan membahas beberapa saham yang potensial untuk potensi di minggu ke depan. Baik, langsung saja di video kali ini eh, kami akan membahas ada saham MTDL, MSIN atau mesin, ITIK, MLPL, Boga, Agro, Indi, Cesis, Bull, IPFN, TRUK, Ekat, Adro, Temas, Jaya. Sebelumnya video ini atau beberapa saham ini sudah kami analisa dan kami menyampaikan hasil analisa kami di video kali ini saja. Disclaimer ya, gak untuk ajakan beli ataupun jual, cuman sebagai referensi trader atau investor, rekan-rekan semuanya dalam memilih saham. Baik, langsung saja kita mulai dari saham MTDL. Ya, MTDL ini kita udah analisa, volumenya juga cukup ada. Untuk potensi ke depan, area beli di 2750 sampai di 2900 ya. Untuk area beli MTDL 2750, 2900 atau 2900 harga sekarang sudah mulai cicil beli. Kemudian cut loss jika harganya turun sampai di 2680 cut loss, karena potensinya sudah kembalikan arah. Jadi untuk MTDL 2750 area beli sampai di 2900. Potensi ke depan uji resisten di 2950 ya, yang terdekat. Kemudian resisten kedua atau target price kedua ada di 3120 atau 3120 resisten kedua. Kemudian resisten ketiga di 3300 dan jika mampu bisa sampai ke 3500-an ya untuk MTDL. Oke, bisa dicatat untuk Bapak Ibu untuk potensi minggu depan atau sampai ke 2 minggu setelah video ini dibuat ya. Baik, berikutnya ada saham mesin atau MNC Studios International ya. Untuk MNC Studio Internasional atau mesin ini masih sideways, dan biasanya kalau candle sideways seperti ini banyak bandar-bandar yang sedang akumulasi atau bahkan distribusi. Jadi tetap hati-hati, untuk waspada. Untuk area beli mesin ini di 505, area bawah 505 sampai 515. Jadi 515, 505 atau di harga sekarang ya bisa dicicil 520 untuk area belinya. Jadi jika di bawah 470 atau 485 potensi jatuhnya ke 460 sampai ke 300-an ya untuk MNC Studio Internasional atau mesin. Kemudian potensinya uji resisten di 540, 575, 535 untuk mesin. Bisa dicatat untuk Bapak Ibu yang ingin koleksi saham ini. Oke,
saham ketiga langsung saja ada saham ITIK atau Indonesia Tobacco. Ya, ITIK juga kemarin Jumat sudah ada kenaikan. Untuk saham ini jangan untuk rebound ya. Saham ITIK ini baik yang sudah punya bisa antri jual di 360, 390, 490. Untuk saham ITIK ini yang sudah beli bisa antri sell di 360, 390, 490 atau 494. Jika mampu tembus dan bertahan di range ini bisa lanjut ke 500-an. Untuk saham ITIK yang belum beli atau yang ingin koleksi saham ini bisa tunggu koreksi 320 sampai harga sekarang ya, bisa cicil beli di 334. Harga sekarang bisa mulai cicil beli sampai di 320. Hati-hati jika ini harga 300 tembus dan close di harga 300, di bawah harga 300 maksud saya, bisa jatuh menuju ke 200-an karena potensinya sudah membalikan arah. Oke, untuk ITIK bisa dicatat poin-poinnya 320, 334 yang mau ikut beli atau antri di saham ini ITIK. Oke, saham berikutnya, saham keempat ada MLPL. Ya, MLPL juga sama polanya. Ya, MLPL ini bisa tunggu di 570 sampai harga sekarang 585 atau di 580 sampai 570 ya, harga bawah. Jadi jika tembus ini di 565 ditembus juga jatuh ke 530-an sampai ke 515 untuk MLPL. Area 515, 530 juga ini juga ditembus dan close di harga ini di 530-an. Hati-hati ya, bisa akan turun lagi jauh ke 300-an sampai 470 untuk saham LPL. Ya, uji resisten di 605 terdekat targetnya. Kemudian yang kedua di 535, maksud saya di 635, kemudian di 675. Untuk MLPL TP pertama di 605 terdekat ya, yang belum sampai ditembus juga. Kemudian target kedua di 635, 675 untuk MLPL. Jika ini mampu bertahan di 675, masih sangat potensi untuk ke 700 sampai ke 800 di multipolar. Lanjut untuk saham Boga. Boga MACD sudah golden cross, stochastik juga ya sudah lumayan cukup tinggi sih, jadi sudah 3 hari ada kenaikan. Kemungkinan bisa koreksi dulu saham Boga ini ya. Saham ini bisa koreksi dulu ya ke terdekat ke 1355 ya, yang mau ikut beli atau entry di saham Boga ini 1355 atau 1355 sampai di harga sekarang 1380. Potensinya masih sangat cukup baik untuk saham ini.
ya. Close nya atau cut loss nya di 13.40-an karena uh, sudah ikut, kalau close di harga 13.40 sudah ikut membalikan arah atau bisa turun lagi lebih dalam lagi untuk saham Boga ini. Oke, ingat 13.55 sampai di harga sekarang 13.80. Target price nya atau resisten di 14.05 atau 1405. Yang kedua di 14.25, 1425 sampai ke 14.55 ya. Ini resisten kuat di 14.25, jika mampu juga menuju ke 14.55 untuk Boga. Kemudian ada saham berikutnya, ada saham agro atau Bank Rakyat Indonesia, Argo Niaga. Oke, agro sudah cukup baik candlesticknya. ACD sudah golden cross, volumenya juga ada, stochastic juga mantap ya. Yang ikut beli bisa tunggu harga bawah di 2480 sampai harga sekarang 2570, 2570 sampai di 2480 untuk agro. Kemudian cut loss atau trailing stop ya di kalau tembus harga 2380 atau 2390 ya untuk agro ini. Kemudian resistennya terdekat di 2720, 2920. Kemudian target ketiga atau resisten ketiga sampai ke 3180. Ini titik krusial, jika mampu tembus resisten kuat di sini di 2920 bisa menuju ke 3180 atau 70 untuk agro ini. Oke, berikutnya saham yang sedang hangat atau saham Indi ini. Jumat kemarin ada kenaikan, volumenya juga luar biasa, masih di stochastic, tapi secara historical, secara teknikal saham ini seperti ini ya, naik tinggi kemudian turun perlahan bahkan dipanting ya. Jadi yang sudah beli dan sudah cuan, karena di sini juga saya sudah sering analisa saham ini, sudah sempat sentuh resisten di 1580 ya. Jadi sudah ada aksi profit taking. Yang sudah cuan lebih baik diamankan dulu karena di sini juga ada gap ya. Jadi tunggu harga bawah yang ingin masuk juga di saham Indika Energi ini atau Indi. Area belinya yang mau masuk di 14.50 sampai di 13.95 ya. Ini garis merah ini, garis merah ini cut loss ya. Hati-hati juga jika mampu tembus dan bertahan di garis merah ini, bisa lebih baik dibuang saja karena masih belum pasti, masih sideways saham ini. Oke, yang kecil beli di 14.50 atau 1450 sampai di harga 13.95 untuk saham Indi ini. Atau mungkin bisa tunggu support ini di 15.20,
1470 bisa mantul di area sini pula untuk saham Indi. Kemudian untuk potensinya ke depan terdekat bertahan di 1580 masih sangat menarik, bisa menuju ke 1660 sampai ke 1780 saham Indika Energi ini atau disingkat Indi. Oke, lanjut saham Chassis. Saham Chassis ini volume juga lumayan besar, sangat besar malah, tertinggi 1 tahun terakhir untuk saham Chassis ini ya. Ya, tertinggi untuk 1 tahun terakhir ini. Untuk Chassis potensinya masih sangat besar ya untuk saham ini. Secara weekly, secara mingguan juga masih sangat panjang saham ini. Secara weekly juga masih baru golden cross, jadi masih sangat baik untuk dikoleksi lah untuk saham ini. Perhatikan juga untuk area beli, jual, dan stop loss atau cut loss juga. Untuk area beli saham Chassis ini di 94, tunggu harga 94 sampai di 102 ya, 102 sampai di 94 ya, area-area ini si support ini ya. Kalau yang kemarin jadikan resisten kuat, jadikan support 94 sampai ke 102 ya, karena kemarin juga sudah sentuh resisten di 117, jadi mungkin ada koreksi dulu, kemudian bisa naik lagi untuk saham Chassis ini. 94 102 area beli, kemudian targetnya 117 126, bahkan jika mampu tembus dan bertahan bisa menuju ke 133 sampai 160 untuk saham Chassis. Lanjut saham Pool. Sebentar, ada iklan. Ya, untuk saham Pool ini 2 hari kemarin ada kenaikan Kamis Jumat, dan mantul dia di MA20. Kemungkinan ke depan ada potensi untuk naik pula. Yang beli, yang ikut saham Bull ini bisa tunggu di area 264 ya, 264, kemudian kalau sekarang bisa dicicil maksud saya 274 sampai ke 264 area beli Bull ini. Kemudian terdekat 278, 290 dan 304 untuk saham Buana Lintas Lautan atau Bull. Oke, lanjut saham IBFN, saham yang ya gorengan ya, belum ada tanda-tanda, cuman sudah ada sedikit sinyal untuk saham IBFN ini ya. MA sudah mulai merapat seperti ini selama saya di dunia saham. Kalau saya mencari saham seperti ini karena ada potensi untuk arah atau naiknya cukup signifikan ya, tapi tetap juga dipadukan dengan fundamental atau dengan analisa yang lain. Jadi untuk IBFN ya, yang punya nyali dan ya buat harian saja sih, atau copet yang biasa disebut-sebut atau di dunia saham
istilah-istilah copet bisa sering dicopet. Naiknya turun cukup panjang ya. Oke, untuk IBFN ini stochastik sudah golden cross, MACD juga sudah menuki ke atas ya. Untuk IBFN area beli yang mau ikut atau mau koleksi di 59 sampai ke 62. Harga sekarang di 62 ya sampai 59, area paling bawah 59 sampai 62. Hati-hati jika tembus 69-nya sampai ke 57 dan close di harga itu bisa turun lagi atau bisa ke 50 ya. Hati-hati untuk BFN 59 sampai 62. 57 tembus, hati-hati bisa menuju ke 50-an atau bisa mati saham ini. Kemudian potensinya bisa ke 71 terdekat resisten ya, di sini 71 terdekat, kemudian jika tembus ke 8391 kemudian 104 ya, targetnya 71 83 91 104 IBFN. Oke, hati-hati ya, sekali lagi saya ingatkan. Kemudian saham berikutnya ada saham truk. Saham yang ya sudah ada kenaikan pula. Kemarin volumenya cukup besar. Plastik golden cross yang sudah punya selamat, cuman tetap aja harus hati-hati karena seperti ini ya, sering naik tinggi kemudian pendernya taking profit kemudian harganya turun lagi. Tapi secara teknikal menengah, secara teknikal sudah mulai ada kenaikan ya saham ini. Dan di sini kalau kita perhatikan ada gap yang belum ditutup ya. Untuk saham Guna Timur Raya ada gap yang belum ditutup. Saham truk ini ya, di area ini masih ada saham ada candle loncat atas yang gap yang belum ditutup ya. Jadi untuk saham ini saya perkirakan menuju ke area ini di 200 di 190 sampai ke 200 ya untuk saham truk ini. Jadi saya analisa jika ini ditutup dan tembus misalkan sentuh harga 200 sampai 202 ya, kemudian dimatiin lagi seperti historical sebelumnya, seperti ya ini candle ini dan candle ini ya. Jadi sebelum market dibuka sebaiknya kita pasang entry sell. Jadi kita orang-orang yang belum tahu atau langsung beli saja, kita bisa jualan barang di harga 190 sampai di harga 200-an ya untuk saham truk ini. Jadi yang sudah punya bisa entry sell di situ, atau jika mampu tembus dan bertahan di harga 202 lanjut ke 226 resisten berikutnya sampai ke 250 untuk saham truk. Yang belum punya, yang mau beli sebaiknya tunggu harga bawah ya, tunggu harga koreksi di 173 garis merah ini sampai ke 162. Bahkan jika mampu tembus juga di 162 bisa sampai ke 158 ya untuk saham truk ini. Jadi ya memang naiknya tinggi kemudian turunnya juga jauh. Jadi bisa cicil-cicil atau entry yang mau ikut atau mau akumulasi saham ini bisa di 158, 162, 173. Yang sudah beli
selamat, tapi tetap hati-hati. Ingat di sini ada gap yang harus ditutup. Ada kemungkinan ya, bukan saya harus pasti prediksi, bisa salah bisa benar. Cuman di sini ada gap, kemungkinan bisa tutup gap dulu kemudian langsung bandar taking profit, kemudian harganya turun seperti sebelumnya, historical seperti ini ya. Jadi tetap hati-hati untuk truk. Lanjut, saham berikutnya saham Ekat. Nah, saham ini juga sama, sini ada gap juga, tapi masih sangat jauh. Tetap secara historical dia sering rally ya, rally panjang. Bisa saja seperti itu ke depannya, karena volumenya juga ya sedikit akumulasi seperti ini. Biasanya mana lagi akumulasi atau distribusi, kalau ada candle seperti ini jelas seperti ini. Oke, untuk saham Ekat ini masih sudah mulai menukik ke atas, stokastik pula. Secara teknikal ada kenaikan atau potensi kenaikan ya untuk kedepannya untuk saham Ekat ini. Yang mau ikut bisa beli di 1400 sampai 1415 harga sekarang, sampai di 1400 ya untuk saham Ekat ini. Kalau masih atau bertahan di 1390 masih sangat aman, tapi jika close di harga bawah 1390 bisa membalikan arah, bisa turun jauh sampai ke 1360, kemudian sampai ke 1320 atau 1330 ya, di garis pink ini. Oke, 1415 targetnya, 1425 resisten pertama. Kemudian yang kedua ada di 1435, 1480 sampai ke 15 ya, atau 1515. Jika mampu tembus juga di 1515 ini menuju ke 1550 dan bisa tutup gap ya di area 1600-an untuk saham Ekat ini. Oke, lanjut saham berikutnya. Ada 3 saham terakhir, Adro, Temas, dan Jaya. Oke, Adro yang lagi booming juga di minggu ini ya. Sebentar, ada salah teknis. Ya, Adro volumenya juga sangat besar ya. Ya, yang mau ikut saham ini ada beli 1480 sampai harga sekarang ya, 1480 sampai harga sekarang. Tapi jika 1480 juga ada potensi untuk kembali ke support di 1430 ya. Tetap cek terus supportnya sampai ke 1370-an, karena naiknya juga sudah 4 hari naik terus, jadi ada kemungkinan untuk koreksi dulu.
kemudian bisa naik lagi karena ya bandar juga ya ingin tambah muatan atau isi bahan bakar ya untuk naik ke atas lagi untuk saham Adro ini. Terdekat saham Adro ini 1560 ya. Kalau ini ditembus ya bisa ada kemungkinan tak turun lagi untuk saham Adro ini 1560. Yang kedua 1600 sampai ke 1635 atau 1635 ya untuk saham Adro ini kuat ya di 1600 jika mampu tembus resisten kuat ini di 1600 bisa ke 1635 1670 untuk saham Adro ini. Oke, bentar ya, ada ya salah teknis, macet kayaknya mouse-nya. Oke, saham berikutnya dua saham terakhir ada saham Temas. Ya, saham Temas juga polanya mirip-mirip seperti Ekat ya, masih ada kenaikan di Jumat kemarin, volume juga ada. MACD, Golden Cross, Stochastic juga sudah lumayan. Yang mau beli, yang mau ikut Temas ini di 292 sampai 300 untuk saham ini. 292 300 area belinya. Jati 290 tembus dan close di harga bawah itu bisa menuju ke 280 ya untuk saham Temas ini. Resisten pertama di 316 336, yang kedua kemudian 358 untuk resisten yang ketiga untuk saham Temas ini. Tetap harus hati-hati pula, dipadukan dengan analisa kalian masing-masing ya, jangan telan-telan dengan mentah untuk analisa yang kami buat. Oke, saham terakhir, saham penutupan ada saham Jaya. Saham-saham Jaya ini masih kayak gini ya, volume juga nggak ada, cuman ada secara teknikal ada potensi untuk naik ya. Sering bikin sideways gini, jadi yang sudah beli dan sudah punya barangnya buru-buru langsung di entry sell. Jadi kita nggak nunggu atau yang banyak kesibukan ada kerja dan lain-lain, jadi itu kan nggak mesti pantau terus saham. Jadi kalau sudah punya trading plan dan bisa entry sell ya, jadi jangan terlalu lama karena sering bikin shadow seperti ini untuk saham saya ini ya. Area belinya di 118 atau 118 sampai di 124 harga sekarang ya untuk area beli Jaya ini, 118 dan 125 124. Kemudian target price nya 128 134 144 untuk saham Jaya ini. Selalu disiplin ya, karena marketnya juga masih belum jelas arahnya kemana, walaupun kemarin beberapa hari kemarin sudah ada kenaikan. Tetap waspada, semoga cuan. Jangan telan mentah-mentah, tetap harus dianalisa dengan analisa kalian yang terbaik. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam screening saham atau memilih saham yang untuk potensi tradingkan untuk minggu depan. Semoga sehat selalu, dijauhkan dari segala penyakit maupun COVID-19.
Eh, jika ada kesalahan kata-kata atau teknis, mohon dimaafkan. Saya